Vamos, 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 vamos. I'm not here for you. Di suatu tempat 240 km selatan Kolombia, seorang bos besar bernama Clark bertemu dengan seorang raja narkoba Kolombia bernama Santiago dan putranya Geronimo. Saat itu, Santiago dan Geronimo menunjukkan kepada Clark senjata super yang mampu mengakses jaringan dan sistem komputer di seluruh dunia. Mereka mendemonstrasikan dengan mengendalikan dan meledakkan pesawat kargo yang sedang melintas di atas mereka. Lockdown all of Bogota. Terkesan dengan senjata itu, Clark dan anak buahnya pun membunuh Santiago dan Geronimo. Vamos, 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 vamos. Namun belum sempat mendapatkan drive itu, ternyata polisi sudah mengepung dan menyerbu rumah itu. Akhirnya Clark melarikan diri. Salah satu agen pemerintah bernama Luis menemukan drive itu dan mengambilnya. Scene berpindah ke Langley, di mana para petinggi CIA mendapatkan laporan bahwa Luis lah yang mengambil drive itu, dan Luis bersedia menjual drive itu agar dia dan keluarganya bisa menghilang. Direktur CIA, Marks, menugaskan agen Mace dan rekannya Nick untuk menjalankan misinya mendapatkan drive itu. Paris, Prancis. Mace dan Nick pergi ke Paris dan menyamar sebagai sepasang suami istri. Mereka pergi ke kafe tempat Luis menunggu untuk bertransaksi. Namun naas tasnya itu dicuri oleh agen lain bernama Mary yang menyamar sebagai pramuniaga kafe. Mace mengejar Mary sementara Nick mengejar Luis. Mace mengikuti Mary sampai ke kereta bawah tanah dan Mary berhasil kabur menyeberang rel dan menaiki kereta. Tetapi Mary kecewa saat mengetahui bahwa tas itu hanya berisi uang yang akan diserahkan Mace dan Nick kepada Luis. Sementara itu Nick mengejar Luis di jalanan. Dia kehilangan Luis saat berada di sebuah gang. Kemudian Nick bertemu Clark dan salah satu anak buahnya yang bertanya kepada Nick apakah dia memiliki drivernya. Nick menjawab tidak. Kita pindah ke Luis yang sedang kembali ke kamarnya dan tidak lama seorang psikolog bersama Grace datang. Grace menanyakan soal di mana dia menyimpan drive-nya karena Luis tahu dia bisa mempercayainya. Di tempat berbeda, pada saat yang sama, Mary bertemu dengan bos bernama Jonas yang merupakan ayahnya. Mereka mengumpulkan informasi tentang Mace dan Nick. Jonas menyuruh Mary untuk melepaskan masalah itu, tetapi Mary bersikeras untuk memburu drivernya. Mace kembali ke Langley. Marks yang mengatakan kepadanya bahwa Nick ditemukan mati tertembak. Kabar itu membuat hati Mace hancur. Marks lalu menyuruh Mace untuk pergi menemukan drive-nya itu sendiri. Akhirnya Mace pun pergi ke London untuk bertemu kembali dengan seorang teman lama, pakar intelijen cyber bernama Hadijah. Mace mengajaknya bergabung dalam misinya, tetapi dia bilang dia sudah selesai dengan pekerjaannya itu dan dia sekarang sudah hidup bahagia di London bersama pasangannya Abdul. Mace menjelaskan kepada Hadijah betapa beratnya misi ini, dan jika driver itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka akan menyebabkan perang dunia ketiga. Dia juga mengatakan bahwa Nick telah tewas. Hadijah pun akhirnya mau membantu Mace. Kemudian mereka mengakses jaringan internet mencari informasi tentang Mary dan Luis untuk mengetahui posisi mereka saat itu. Mace dan Hadijah melacak Luis dan Grace di sebuah pabrik, dan rupanya Mary juga menemukan mereka. Saat mereka mulai mendekati Luis, salah satu pengawal Luis menembak Luis, lalu penembak itu mengambil drivernya. Sementara Mace bertarung melawan Mary, Hadijah mengejar penembak yang berhasil kabur dengan perahu. Grace tetap di sisi Luis saat dia meninggal, dan Luis membeli Grace ponsel yang bisa dibuka dengan sidik jarinya. Akhirnya Mary membawa Grace dan membawanya ke rumah persembunyiannya. DGSE, je prends cette femme en garde à vue. This is not DGSE.
What do you know about the driver? Tidak lama mereka ditemukan oleh Mes dan Hadijah. Mes dan Mary sempat bersih tegang, namun berhasil ditenangkan oleh Hadijah. Come on, go ahead. The enemy of my enemy is my friend. Who are you? Mereka kemudian setuju untuk mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja sama. Menggunakan ponsel Louis dan sidik jari Grace, Hadijah melacak drive yang dibawa penembak ke Maroko. Kita pindah ke Makares, Maroko. Setelah mereka tiba di Makares dan melacak penembak sedang berada di pasar. Setelah mengikutinya melalui kerumunan dan berhasil melewati tanpa diketahui. Our targets are heading in opposite directions. Mereka berhasil mencopet drivernya dari seorang kurir dan membawanya ke tempat yang aman. Mereka kemudian menyerahkan ke Marks. Setelah itu, mereka pergi minum-minum di bar dan mengobrol. I remember my first time. A cow. Nearly killed me. Sementara itu, seorang perempuan memasuki markas CIA dan membunuh Marks. I'm not here for you. Saat minum-minum, mereka melihat berita tentang kecelakaan pesawat dan jaringan listrik yang mati di dua kota. Mereka lalu menyadari bahwa drive tersebut telah jatuh ke tangan orang yang salah. Mereka kembali ke markas CIA dan menemukan Marks telah tewas. Agen CIA lainnya yang dipimpin oleh Grady datang untuk menangkap mereka. Mereka pun melawan dan berhasil kabur. Kemudian mereka berempat menemui kurir pembawa drive sebelumnya dan menginterogasinya. Setelah ditembak kakinya, kurir itu baru memberitahukan mereka tentang pelelangan di Shanghai. Mereka pun berangkat segera ke Shanghai, Cina. Setelah Hadijah mempelajari lokasi pelelangan, mereka berempat menghadiri pelelangan dengan menyamar. Di sana, seorang pengunjung pelelangan mencoba menggoda Grace, sedangkan Hadijah menyelinap ke lubang angin untuk meretas jaringan komputer. Namun Mes sangat terkejut dengan Nick dan ternyata masih hidup. Saat itu juga Mes langsung sadar bahwa Nick bekerja sama dengan Clark dan menginginkan drive itu. Mes pun langsung dikurung di sebuah ruangan yang dijaga ketat oleh salah satu anak buah Nick. Kemudian acara pelelangan pun dimulai dengan dipandu oleh perempuan yang pernah masuk membunuh Marks. Dan akhirnya Nick memenangkan pelelangan sebuah Gucci yang ternyata berisi drive itu. Saat drive itu akan diserahkan ke pemenang di sebuah ruangan, Mary dan Mes membuat keributan dan melempar bom. Mereka langsung menyerbu masuk. Namun usaha mereka gagal. Nick berhasil membawa drive-nya, sementara anak buah wanita itu menodong mereka. Namun wanita itu membiarkan mereka pergi. Drop your weapons. 让他们走。 Mereka berempat berusaha kabur dari tempat itu saat polisi tiba. Mereka dibantu oleh wanita itu kembali dengan memberi tumpangan. Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lin, seorang agen Cina yang juga telah melacak drive itu. Mengenai pesawat yang jatuh dan sabotase listrik di dua kota, dia memberitahu bahwa Mark bekerja sama dengan Clark. Maka dari itu dia membunuhnya agar tidak bertindak lebih jauh. Lin dan ayahnya telah mengumpulkan informasi tentang para penjahat yang menghadiri pelelangan, termasuk orang yang menggoda Grace. Lin juga mengatakan bahwa dia memiliki drive yang asli. Sementara itu, ketika Clark menyadari bahwa Nick membawa drive yang palsu, dia menyuruh anak buahnya untuk memukul Nick. Dan akhirnya Nick dan anak buahnya berhasil melacak mereka kembali. Lalu mereka menyerbu dan menyandra para wanita itu. Nick menunjukkan gambar di layar monitor yang memperlihatkan bahwa anak buahnya juga telah menyandra Abdul, Jonas, dan suami serta anak-anak Grace. Nick berkata dia tidak main-main. Dia menyuruh anak buahnya membunuh ayah Lin, Jonas, dan Abdul. Namun saat dia hendak membunuh keluarga Grace, mereka pun akhirnya menyerahkan dan menunjukkan di mana drive yang asli. Nick mengambil drive-nya dan membawa Lin untuk agar bisa mengoperasikannya. Kemudian mereka berempat yang masih berada di tempat Lin melihat gambar di layar monitor. Ternyata kacamata Lin memiliki kamera yang memungkinkan mereka melacak kemana dia pergi. Nick membawa Lin ke hotelnya dan memaksanya untuk mengoperasikan drivernya. Sementara keempat wanita itu sedang mempersiapkan untuk melakukan serangan. Akhirnya mereka terlibat dalam baku tembak melawan anak buah Nick.
Setelah melumpuhkan seluruh anak buah Nick, terlihat Mace yang masih bertarung dengan tangan kosong melawan Nick, dan akhirnya Mace pun berhasil melumpuhkan Nick. Namun tanpa mereka sadari, Nick bangun dan menembak Mary. Saat dia hendak membunuh Mace, Grace muncul dan menembaknya. Melihat polisi akan datang, Khadijah menghancurkan drivernya dan pihak berwenang pun tiba menangkap mereka. 2 bulan kemudian, saat Nick sudah menjadi direktur baru di CIA, Nick menemui Clark dan akhirnya membunuh Clark. Setelah itu, Grady membantunya melacak Mace dan yang lainnya karena mereka dilaporkan telah kabur. Beberapa hari kemudian, Mace akhirnya mendatangi Nick di rumahnya. Terlihat juga Khadijah, Grace, Mary, dan Lynn juga ikut serta. Mereka menyelipkan racun ke dalam minuman Nick dan memberitahunya bahwa mereka akan mengurung Nick di penjara internasional atas kejahatannya. Para wanita itu pun pergi dan berpisah, dan film pun berakhir.